Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih semangat dalam belajarnya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya mengenai wawancara. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat membuat teks wawancara dengan benar. Dan yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat mempraktekkan kegiatan wawancara bersama anggota keluarga kalian dengan baik. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, dalam kegiatan wawancara ini ada istilah yang disebut dengan narasumber dan pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau yang dimintai keterangan untuk mendapatkan informasi. Sedangkan pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan atau yang melakukan wawancara. Dalam melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber, kita juga perlu memperhatikan beberapa sikap. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku, kemudian santun, memberikan pertanyaan singkat, dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah tidak menyela pembicaraan. Langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam melakukan wawancara, yang pertama yaitu menentukan tema agar kita bisa fokus kepada pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada narasumber. Yang kedua yaitu membuat daftar pertanyaan. Berikutnya yaitu mengurutkan daftar pertanyaan. Yang berikutnya yaitu menentukan narasumber. Selanjutnya adalah melakukan wawancara. Dan yang selanjutnya mencatat jawaban dari narasumber. Dan yang terakhir tentunya setelah selesai kita melakukan wawancara, kita harus membuat laporan dan kesimpulan. Dalam membuat pertanyaan untuk wawancara, kita bisa menggunakan konsep 5W 1H. W yang pertama adalah what atau apa. W yang kedua yaitu when, artinya kapan. Kemudian W yang ketiga adalah where, artinya di mana. W yang keempat adalah who, artinya siapa. Kemudian W yang kelima adalah why, artinya kenapa. Dan H yaitu how, bagaimana. Berikut adalah contoh pertanyaan wawancara yang dilakukan kepada pedagang bakso dengan menggunakan konsep 5W 1H. Apa saja hambatan yang Bapak alami selama menjadi pedagang bakso? Kapan Bapak memulai usaha ini? Di mana biasanya Bapak berjualan? Siapa yang membantu Bapak membuat bakso? Dan bagaimana cara mempromosikan dagangan Bapak agar orang tertarik untuk membeli? Ya, anak-anak, selanjutnya kita saksikan video wawancara berikut. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Oh, maaf mengganggu, Pak. Saya mau wawancara sebentar, boleh nggak? Boleh.
COVID-19 dan virus corona. Tapi Teteh nggak tahu nih, itu artinya apa ya COVID-19 dan virus corona itu? Oh, corona, COVID-19. Corona, COVID-19 itu sama. Karena COVID-19 itu kan singkatan dari corona, virus disease 19. Nah, 19 itu maknanya apa? Itu karena munculnya di tahun 2019. Jadi COVID-19, corona ya sama saja. Karena beda. Oh, jadi begitu. Virus corona itu sama COVID-19 itu jadi sama. Oh iya, Pak. Virus ini gimana ya bisa menyebar? Kan ada orang yang terinfeksi virus itu. Jadi nanti orang sudah terinfeksi ketika batuk atau bersin, nah itu tetesan air liurnya itu nanti akan terbang itu ke orang yang ada di sekitarnya. Jadi bisa melalui hidung ataupun bisa melalui mulut seperti itu. Pak, orang-orang yang terkena virus ini itu tanda-tandanya itu seperti apa ya gejalanya? Tanda-tandanya ya, tanda-tandanya orang yang kena virus itu, virus corona maksudnya, itu tuh demam, badannya demam teh, kemudian batuk, terus satu lagi sesak napas, terus pegal-pegal, dan tidak nafsu makan, itu tanda-tanda. Ya. Pak, supaya kita tidak tertular, caranya gimana nih? Supaya kita tidak ketularan corona ya. Iya. Yang pertama ya kita harus menjaga kesehatan, kebersihan. Salah satunya ya rajin mencuci tangan, menggunakan masker ya. Kalau ketemu dengan orang menggunakan masker. Iya. Kemudian kita juga tidak mengunjungi negara-negara atau daerah-daerah yang sudah terkena wabah corona. Ya jangan coba-coba main ke sana. Kemudian juga kita tidak boleh ya atau menghindari hewan-hewan yang berpotensi menularkan corona. Pak, karena virus ini sudah merebak di banyak tempat, emang udah ada vaksinnya? Vaksin obat atau vaksin buat corona maksudnya. Iya. Setahu papa mah belum denger tuh, kayaknya belum ada deh. Tapi masih dalam proses itu ya. Tapi kalau obat atau vaksinnya sampai detik ini Pak belum dengar. Pak, sekarang tuh banyak banget tentang istilah-istilah seperti yang berkaitan dengan virus corona. Misalnya itu seperti ODP, PDP. Itu artinya apa ya? Oh iya, ada istilah ODP, PDP ya. Iya. Di sana. Nah, teh kalau ODP itu singkatan dari orang dalam pemantauan. Ya, siapa saja orang-orang dalam pemantauan itu? Artinya orang-orang yang berpotensi begitu, atau dalam artian berpotensi dicurigai barangkali ya terkena atau bawa penyakit itu karena dia berasal atau baru pindah dari daerah yang terkena corona, tapi orang ini belum terkena corona, hanya dipantau gitu. Itu jadi ODP itu orang dalam pemantauan. Nah, bagaimana dengan PDP? Kalau PDP itu pasien dalam pengawasan, artinya orang ini sudah sakit ya. Jadi orang ini sudah sakit dan ada dalam penanganan pihak rumah sakit begitu. Seperti itu. Jadi itu. Iya. Makasih ya Pak, udah diwawancara. Iya, sama-sama. Ya. Nah, makanya sekarang kita harus jaga kesehatan ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah teman-teman jangan berkeliaran di luar sana dulu, jangan main dulu, jangan reuni, karena virus ini masih merebak di banyak tempat, karena belum juga ada vaksin. Jadi stay at home, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak,
Itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini mengenai wawancara. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh kalian semuanya. Terima kasih kalian telah menyimak video ini dengan baik. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.